Selamat siang semua. Sorry ya agak telat tadi. Suara saya kedengaran ya? Dengan jelas, Pak. Ya, oke. Silahkan untuk on cam ya. Saya mau ke belakang bentar, sekitar 2-3 menit, nanti saya kembali lagi ya. Kalian prepare on cam dulu aja. Nanti kita akan mulai 2 menit lagi. Oke, kita mulai aja ya kuliah kita hari ini. Bentar, saya akan share screen. Saya pakai new folder, soalnya supaya tidak sama dengan kelas sebelumnya. Oke. Bentar ya. Oke, kita mulai aja ya kuliah kita ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang MATLAB programming. Jadi kita nanti akan coba memakai function untuk perkuliahan kita pada hari ini. Di sini materi yang dibahas sebenarnya sedikit ya, nggak banyak. Tapi nanti kita akan coba untuk menuliskan di MATLAB seperti apa. Saya akan ceritakan ke kalian semua tentang apa itu algoritma, tentang MATLAB script seperti apa, input dan output seperti apa, kemudian kita coba bikin program sederhana. Nah, kalau bicara algoritma, mungkin algoritma itu kelihatannya sebagai apa ya istilahnya ya, sesuatu yang sangat wah sekali. Teman-teman kalian mungkin yang di informatika ngomongnya pasti algoritma A, algoritma B, bikin algoritma, PR-nya tentang algoritma, tapi sebenarnya algoritma itu bisa dibilang sama seperti flowchart. Kalau kalian nanti di fisika ataupun di statika, itu kan pasti ada step by step untuk menyelesaikan ya. Kalian diminta untuk mencari reaksi pertakan, itu kan ada step by step-nya. Misalnya pakai sigma V, sigma H, sigma M, kemudian macam-macam gitu ya. Untuk MDN gitu ya, setelah ketemu reaksi pertakan, pengecekan yang pertama itu apa dulu, penggambarannya seperti apa, bikin formula dan seterusnya. Bagi yang nanti sudah semester 3, kalian akan mengenal banyak sekali flowchart. Jadi nanti di belajar 1 atau beton 1 itu pasti ada flowchart-nya. Ya, jadi pengerjaan kalian itu tidak yang kayak menyelesaikan persoalan matematika terus selesai. Tapi nanti habis ini kalian ngitung ini. Ketika ngitung ini ada kondisi. Kalau seandainya yes, maka misalnya masukkan ke formula ini. Kalau no, masukkan ke formula yang satunya. Nah, itu adalah algoritma sebenarnya ya. Jadi bukan sesuatu yang wah banget, tapi algoritma tersebut
Kalau kalian biasanya mungkin hitung tangan, kalau di sini kita pakai bahasa pemrograman. Nah, ada 3 sebenarnya yang nanti kita akan merupakan isi dari algoritma, yaitu ada yang namanya input, ada yang namanya perhitungan di dalamnya, dan ada yang namanya output. Nah, kita ambil contoh aja yang sederhana ya. Di sini kalian silakan buka MATLAB-nya kalian, kemudian kita akan bikin satu fungsi sederhana. Ya, kita bikin misalnya fungsi hitung luas segitiga. Nah, perhatikan bagi kalian yang sudah lama pakai MATLAB, pasti kan kita pernah pakai fungsi-fungsi seperti ini ya, min atau rata-rata. Pakai fungsi apa lagi? Misalnya pakai fungsi sort, sort row gitu misalnya. Nah, sebenarnya ketika kita ketikkan misalnya di sini min dalam kurung misalnya rata-rata 100, 70, 80 gitu ya. Kemudian ketemu hasilnya, sebenarnya ini semua kelihatannya mudah, kita ketikkan min aja kok tiba-tiba langsung terhitungkan gitu ya oleh si MATLAB-nya. Dalam fungsi min itu sebenarnya juga ada yang namanya algoritma. Jadi kalau saya tekan di sini Ctrl D, maka akan keluar ya fungsi dari min itu seperti apa. Ya di dalamnya ini ada seperti ini gitu ya. Nah, ini semua kita nggak tahu, yang kita tahu adalah oh min itu kalau kita masukkan hasilnya adalah ini. Padahal di dalamnya min itu adalah program, adalah algoritma juga. Dan apa sih algoritmanya, cara nulis algoritma atau cara nulis fungsi itu gimana? Formatnya sebenarnya simple. Formatnya seperti ini, function, kemudian di sini itu adalah output, kemudian ini adalah nama fungsinya apa, disimpannya nanti dalam nama fungsi .m, dan ini adalah input. Outputnya bisa lebih dari satu, inputnya juga bisa lebih dari satu. Ini template-nya kita untuk menghitung function, untuk membuat algoritma dalam bentuk fungsi. Ya, output function spasi kurung buka kurung tutup output sama dengan nama fungsi kurung buka kurung tutup input. Nah, kita coba bikin ya, bikin yang sangat simpel aja, menghitung luas segitiga. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita bikin dulu namanya apa. Namanya misalnya ya hit LSEG, hitung luas segitiga, atau hitung segitiga, hit SEG gitu ya, hit seg gitu ya, hitung segitiga. Di sininya adalah input. Nah, inputnya apa sih untuk luas segitiga? Kita perlu tahu berapa alas, berapa tinggi. Kemudian di sini saya masukkan luas. Oke. Nah, sampai sini kita sudah bikin kerangkanya untuk function sama seperti min tadi ya. Min tadi ini kerangkanya. Kemudian yang perlu kita lakukan, kita sudah tetapkan ini input, ini output adalah kalkulasi. Jadi apa yang mau kita kalkulasi dalam function ini? Ya, kita masukkan rumusnya luas sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Kita kasih koma titik supaya tidak tidak muncul di dalam komen Windows. Perhatikan ya. Jadi ini sudah satu fungsi. Kalian save, namanya adalah hit seg.m. Nama dari filenya harus sama dengan nama fungsinya kalian. Nah, sampai sini dulu kalian coba ketikkan fungsi ini. Jangan lupa masukkan di folder ya. Masukkan di folder. Jadi di sini nggak bisa kalian pakai run in advance atau run. Jadi kalau run in advance kan kalian nggak perlu save ya, bisa ke run. Kalau ini nggak bisa. Kita nggak bisa pakai run untuk ngerjainnya. Kalau saya klik run, ini ada error. Sama seperti kalian misalnya mau ngitung min, apakah di fungsi min-nya ini kalian run kan? Enggak kan? Kalian ketikkan kan, min dalam kurung apa? Bukan kita buka fungsi min-nya kita run, bukan. Ya, sama juga dengan fungsi yang kita bikin sendiri ini, kita enggak bisa klik run untuk bisa menyelesaikan. Melainkan nanti kita akan ketikkan fungsinya kita. Oke. Artinya apa sih? Artinya sekarang kita sudah punya fungsi baru loh. Fungsi kalau MATLAB tadi kan diketiin semua. Min itu apa codingnya, kemudian standar deviasi itu apa codingnya, kemudian max itu apa codingnya, sort itu apa codingnya, itu sama MATLAB sudah disiapin sama tim programmernya. Kalau ini adalah fungsi default, fungsi baru yang kita siapkan selain fungsi-fungsi default yang tim MATLAB siapkan. Ya, luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya gampang, kalian tinggal ketikkan aja sama seperti kalian tadi ngetik min, hit seg,
dalam kurung alasnya kalian masukkan berapa angkanya, misalnya 10, tingginya 20. Kalian tinggal enter, maka dia akan tersimpan. 10 dikalikan 20, 200 dibagi 2, 100. Tersimpan dalam variabel answer. Answer ada di workspace ini, answer. Sampai sini dulu ada yang masih bingung nggak? Atau sudah jelas? Ya, oke, sudah bisa semua. Ada yang ketika ketikan ini masih error, boleh cerita ke saya, nanti tunjukin. Pak, itu nge-save-nya ke folder apa ya? Terserah aku dah. Bebas, foldernya bebas selama filemu itu ada di current folder yang kamu buka saat ini. Saya kebetulan di latihan MATLAB, terus saya masukkan ke new folder supaya tidak sama dengan kelas sebelumnya. Tapi pastikan ya tersimpan di folder ya. Jangan di folder MATLAB-nya gitu ya. Maksudnya folder program MATLAB-nya atau di sistem Windows sistemnya. Ya kalian cari misalnya di dokumen atau di mana atau di desktop atau di download. Pastikan sudah sama current foldernya. Ini C user bla 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 ini sudah sama gitu ya. Sampai sini oke? Clear semua? Sudah bisa ya? Nah, saya nanya lagi, kalau sudah bisa semua, saya tanya ke kalian. Kalau seandainya apa sih kelemahan dari answer ini? Kenapa kok dia secara otomatis tersimpan di answer, bukan di variabel luas? Ada yang tahu enggak alasannya? Dari kalian tuh, kenapa kok tersimpan di variabel ANS hasilnya? Waktu jalankan komen tidak tulis luas sama dengan heatsec. Betul, karena kita tidak specify outputnya kita apa, kita tidak menentukan output kita seperti apa. Sama aja dengan kita kasih penjumlahan ya, 7 kali 10 tambah 5 dikurangi 30 gitu. Ketika saya enter, dia tersimpan dalam variabel default answer, ANS. Jadi ANS-nya kita terganti ke 45. Nah, makanya sebisa mungkin kalian siapkan outputnya. Misalnya outputnya itu adalah A. A sama dengan heatsec 10,20. Kalian enter, kesimpanlah dia dalam variabel A. Dan variabelnya itu bebas ya, nggak perlu luas. Dan ini pun kalian masukkan nggak perlu alas, nggak perlu tinggi. Ya, perhatikan. Jadi, ini kelas sebelumnya. Jadi, yang saya maksudkan adalah ketika kalian ngetikkan ini, maka 10 dan 20-nya itu ketransfer ke sini. 10-nya itu dikenali sebagai alas, jadi urutan pertama itu dikenali sebagai alas, 20-nya itu dikenali sebagai tinggi, kemudian kalkulasinya itu dilakukan di sini, ketemulah angka variabel luas, kemudian dia akan naik ke atas. Output yang mau ditampilkan apa? Output yang mau ditampilkan adalah luas. Nah, dia sudah siap dengan variabel output sama dengan hasil perhitungan luas. Permasalahannya adalah apakah di command Windows dipanggil? Kalau tidak dipanggil, secara otomatis luasnya terstore ke dalam variabel answer. Tapi kalau seandainya kita sudah specify variabelnya itu adalah A, maka dia akan masuk ke variabel A, nilai perhitungannya tadi yang luas. Sampai sini jelas ya? Oke, nggak bisa kalian klik run ya. Run in advance juga nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh juga kalian masukkan di sini clear CLC. Kalau kalian masukkan clear CLC di sini, apa yang terjadi? Alasnya tadi sudah dikenali, tingginya sudah dikenali, langsung hilang semua. Kena clear. Kalian sudah capek-capek masukkan 10, 20, langsung kena clear variabelnya. Ini nggak bisa kehitung. Ya, misalnya anggaplah ini saya save, kemudian kita masukkan A sama dengan heatsec 10, 20, nggak bisa. Dia bingung. Kok nggak ada alasnya? Ya karena sudah kalian clearkan dulu di atas ya. Nah, ini baru bisa lagi. Permisi Pak, Uh, saya nggak mau jalan ya Pak. Oke, coba sih saya stop share, kemudian tunjukin. Ya, Pak. Masih host disable. Oh iya, saya disable ya. Oke. Ya, sudah bisa Kevin. Oh, ya Pak. Ini saya coba
Mungkin headset-nya nggak keluar angkanya. Nggak keluar angkanya. Bentar. Oh iya, jelas nggak keluar angkanya. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa penyebabnya? Kurang N, Mbak. Bukan. Titik koma. Bukan. Em, kamu melakukan perhitungan tersimpan di line 2-mu dalam variabel apa, Kevin? Luas ya? Di line Iya. 2-mu. Di Iya. hitsec.m-mu line 2-mu luas kan? L-nya L apa? Oh, L kecil. L kecil. Ketika dia coba manggil luas dengan L besar, ya nggak ada hasilnya karena nggak disimpan. Nah, coba kamu run. Nah, itu keluar Ya, 100. Karena sama, dia manggil luas dan ada di sudah selesai dihitung. Gitu ya. terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau tampilkan boleh, kalau ada yang masih salah atau masih error boleh ditampilkan. So far so good ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke yang lebih kompleks. Oke, di sini sudah ada fungsi hitung segitiga. Kalian harusnya sudah masuk ke inersia ya, yang mahasiswa baru ya. Ngitung IX, IY sudah ya, 1/12 B pangkat 3 sudah ya. Nah, kita coba aja pakai persegi ya, karena inersia segitiga ini agak rumit. Kita pakai yang persegi aja yang gampang. Anggaplah ini ya, ingat ya, function, kemudian output, ini kalian harus ingat-ingat, sama dengan nama fungsi, kemudian input. Kurungnya juga kalian harus ingat ya, ini kurung matriks, kalau ini kurung biasa. Fungsinya misalnya kita mau hitung persegi panjang, hit PP. Nah, apa saja sih input yang ada? B sama H. Alas juga sama tinggi ya. Lebar sama tinggi. Lebar sama tinggi B sama H. Outputnya apa? Misalnya kita nggak hanya luas, kita mau ada keliling. Kita juga mau ada I besar X, kita juga mau ada I besar Y. Jadi ada 4 output yang mau kita perhitungkan. Nah, kita mulai dari satu persatu. Luas sama dengan B kali H. Keliling sama dengan 2 dikalikan B plus H. IX sama dengan 1/12, saya kasih ini supaya nggak salah, B dikalikan H pangkat 3. Y, kita copy aja, 1/12 B pangkat 3 dikalikan H. Oke, sudah jadi fungsinya kita. Fungsi hitung persegi panjang. Ini saya save dulu. Nah, sekarang kita akan coba satu persatu. Kalian mungkin ketik dulu ya, coba ketik dulu sampai selesai, saya kasih waktu 1 menit. Setelah itu nanti kita coba tebak-tebakan ya, supaya konsep dari function-nya ini jadi lebih paham. Oke, saya kasih 1 menit ya. Oke, sekarang kita coba tes, kita clear dulu semua. Ketika saya ketikkan ini, hit PP, 10 sama 20 gitu, nilai yang keluar apa kira-kira? Jangan kalian coba dulu, kalian kira-kira aja. Kalau coba ya ketahuan. Apa yang keluar kira-kira? Angka apa yang keluar?
4 angka, 1 angka, atau gimana? Loh, tinggal jawab aja loh. Apa, Davin? 4 angka. 4 angka ya, langsung keluar luas keliling IX, IY ya. Oke. Yang 1 angka siapa? Yang percaya 1 angka? Yang 1 angka? Kok senyum-senyum? Saya nggak butuh senyuman kalian, saya butuh jawaban. Ayo, siapa? Masa saya panggil? Renaldi. Kira-kira 1 angka atau 4 angka? Kalau 1 angka, apa yang keluar? 4 angka berarti semua ya. Gimana, Renaldi? 4, Pak. 4 angka, oke. Jangan dicoba dulu ya. Saat 1. Siapa tadi yang bilang 1? William. Oh, siapa tadi ya? iya, Eh, Pak. 1, oke. Kalau Excel, berapa Excel? 1, Pak. 1. Kalau Valencia, berapa? 4 nggak sih? 4 ya. Oke. Ya. Ini saat pembuktian ya. Kalau saya enter, jawaban yang keluar cuma 1 yang paling kiri. Jadi yang default ya, kalau kita tidak specify outputnya apa aja, maka yang keluar itu selalu yang paling kiri. Sebagai contoh, kalau saya buka rumus misalnya sort atau sort row gitu ya, saya tekan Ctrl D di sini, dia sebenarnya secara default ada dua output. Outputnya itu adalah hasil sortirannya dan juga urutan ya. Sama, fungsi sort juga sama kayak gitu. Fungsi sort itu juga ada 2 harusnya ya, B dan indeks. Nah, selama ini kan yang kita lakukan kan kayak gini kan, sort misalnya berapa ya, ini nilai ya, 100, 80, 90, 85, 95, 70, 100, 99 gitu misalnya. Nah, ketika kita enter, yang keluar itu yang hasil sortirannya aja dari rendah ke tinggi. Nah, tapi kalau kita spesifikasikan, misalnya ya, saya kasih aja nama sembarang gitu ya. Misalnya ini A, ini B, dia akan keluar 2. Pertama hasil dari sortirannya, yang kedua adalah urutannya. Jadi 70 itu adalah urutan yang nomor 5. Kemudian 80 itu adalah urutan yang nomor 2 dari tabel. Terus 90 itu adalah urutan yang nomor 3. Oke. Secara default kalau kita hanya enter, yang keluar adalah output yang pertama. Sampai sini clear ya. Nah, berikutnya pertanyaan lagi. Kalau seandainya saya mau mengeluarkan semua, apa yang saya lakukan? Ya saya harus ketik semua. Jadi ini saya copy, saya paste, saya ganti misalnya 10, saya ganti 20, saya enter, maka keluarnya luas 200 keliling 60, IX6, IY 1,6. Sampai sini jelas ya. Nah, kalau mau keluarkan semua, keluarin semuanya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jangan dicoba, tapi minta ininya kalian. Kalau seandainya saya mau nampilkan IX, IY-nya di depan, kemudian keliling, terus luas, keluarnya apa kira-kira? Keluarnya apa kira-kira? Balik mungkin. Sama, Pak, urutannya. Urutannya sama. Cornelius bilangnya kebalik ya. Kebalik itu maksudnya apa? IX-nya Enggak, ya Pak. keluar Iya, 6,66 ini ya. tetap Jadi, 260 gitu, Pak. oh, IX-nya 200, kelilingnya 60 gitu ya. Iya, keluarnya gitu aja, Pak. Davin tadi jawab. Iya. Jadi kayak IX-nya tuh jadi luas, IY jadi keliling. Oke. Kalau Alexandro gimana, Alexandro? Iya Pak, sama seperti Gavin Pak. Soalnya urutannya kalau di pas inputnya yang di atas itu fungsi itu urutannya kan luas keliling yes gitu. Kalau dibalik tetap ikuti urutannya itu Pak hasilnya. Oke. Kalau Vanessa gimana? Kayaknya sesuai urutannya, Pak. Jadi IX-nya nanti keluarnya apa? 200.
6, itu. 6,666. Oke. Sekarang pembuktian. Siapa yang benar, siapa yang salah. Apakah Vanessa ataukah ke sekian orang yang tadi jawab tetap 266 tapi namanya ngikuti. Nah, loh kok nggak bisa? Oh, B-nya belum saya ganti. B-nya 10, 20. Ini kalau saya enter, jawabannya adalah benar tadi, sama seperti yang di atas. Jadi, IX-nya itu tetap nilai luasan. IY-nya tetap nilai 60, nilai keliling, kel-nya itu nilai IX, luasnya nilai IY. Nah, ini sering sekali saya keluarkan pada saat ujian, dan banyak yang salah. Kenapa kok kayak gitu alasannya? Alasannya ya mirip. Karena ini itu hanyalah sebuah nama, gitu ya, paham ya maksud saya ya. IX-nya mau saya gantiin, misalnya namanya Davin, Dave, terus kemudian Felicia, saya ganti misalnya Stephen, gitu. Ya tetap bisa keluar. Tapi yang sensitif terhadap nama itu hanyalah di dalam dalamannya fungsinya ini aja. Jadi cara kerjanya adalah 10-nya itu ditransferkan, direcognize sebagai B, 20-nya ditransfer, direcognize sebagai FH, gitu ya. Kemudian ini dihitung BH dan seterusnya, dicari, ketemulah luas keliling IX, IY, luasnya itu ditempatkan di urutan 1, keliling ditempatkan di urutan 2, IX di urutan 3, IY di urutan keempat. Nah, ketika dipanggil di komen Windows, dia sudah tidak peduli nama. Paham ya? Kalau kita kasih nama ini IX, ya tetap yang muncul adalah urutan pertama dari perhitungan, yaitu luas. Kita panggil IY, yang muncul bukan IY-nya, tapi ya hitungan keduanya. Apa hitungan keduanya? Keliling. Urutan ketiganya sama, keluarnya IX, urutan keempatnya keluarnya IY. Sampai sini clear ya? Semua? Jelas semua? Ada yang bingung? Ada yang masih setengah bingung, seperempat bingung? Jelas? Mukanya kalian udah tahu kok kayaknya tatapannya kosong. Hati-hati kesambet, tatapannya kosong. Jelas ya semua ya? Oke ya, kalau oke kita lanjutin. Ya, hati-hati. Jadi nama ini hanyalah nama kalau di komen Windows ya. Yang paling sensitif itu dia adalah urutannya. Jadi urutan keberapa itu akan sesuai dengan yang ada di dalam program. Lanjut, saya mau tanya ke kalian. Kalau seandainya saya hanya ingin menampilkan keliling aja, atau luas dan keliling, berarti apa yang saya lakukan? Saya cuman panggilnya luas dan keliling. Saya enter, keluarnya luas dan keliling. Jelas ya? IX dan IY-nya tidak akan terhitung. Mungkin saya clear dulu supaya jelas, saya CLC, saya masukkan luas dan keliling, maka yang di workspace kalian yang ditampilkan adalah luas dan keliling. IX dan IY-nya tetap dihitung, cuman tidak akan masuk workspace karena kita tidak panggil. Oke, jelas? Beda dengan kalau seandainya ini bukan function. Misalnya ini saya save as, saya save as ke yang ini misalnya non function gitu ya, non f. Ini saya hapus, B sama H-nya saya pakai clear, pakai CLC seperti biasanya, B dimasukkan 10, H dimasukkan 20, maka kalau saya run, ini keluar semuanya. Ya, karena ini bukan function. Jadi semua perhitungan itu kesimpan di dalam workspace. Tapi kalau di fungsi, ya bayangkan kalian pakai short row, di bawah sini tuh ada banyak loh. Ada margin lah, ada NaN flag, ada call, ada compare flag. Bayangkan ketika itu semua langsung keluar ke workspace-nya kalian. Kan nggak rapi jadinya. Maka ini fungsi dari function. Untuk menampilkan apa saja yang mau kita tampilkan, yang terluar. Tapi fungsi itu tetap tereksekusi. Oke, saya kembali lagi ke hit PP tadi. Jadi kalau seandainya mau luas dan keliling aja, saya tinggal masukkan luas ke hit PP. Yang ini saya clear dulu ya. Nah, jadi yang masuk di workspace-nya kel dan luas. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau seandainya saya hanya mau IX dan IY-nya saja, kira-kira gimana?
Saya nggak mau di depannya, nggak mau luas dan keliling. Apa yang dilakuin? Ada ide nggak? Saya mau IX dan Y-nya saja. Ada ide? Harusnya nggak ada ya, kalau ada ide luar biasa kalian. Dikasih negasi. Tanda negasi. Ini saya clear CLC dulu, biar jelas ya. Saya enter. Nah, nanti yang keluar hanya IX dan IY saja. Jelas sampai sini? Kalau seandainya saya hanya mau keliling aja gitu ya. Saya hanya mau sini saya clear dulu. Saya hanya mau keliling aja yang saya mau tampilkan. Luasnya enggak perlu ada. Saya kasih negasi di sini. Nanti keliling aja yang tampil. Jelas ya sampai sini ya. Saya mau IY-nya aja. Nah, kalau mau IY-nya aja karena IY di urutan keempat, maka ya urutan ke-1 sampai ke-3-nya dinegasi semua. Nah, ketemulah ini IY-nya. Sampai sini apakah jelas, bingung, jelas, semi bingung, semi jelas, jelas tapi kelihatannya ada yang masih bisa dipahami tapi bingung mau nanya apa? Atau gimana? Nathanael gimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Roni jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Pertanyaan saya yang lain. Misalnya, mungkin nggak sih kalau seandainya inersianya itu, perhitungan IX-nya itu kita bikin fungsi di dalam fungsi. Bisa nggak kalau menurut kalian? Fungsi di dalam fungsi. Atau kita bikin fungsi lain. Jadi dalam fungsi hitung PP tadi, IX-nya itu manggil fungsi hitung inersia. Jadi kita ciptakan nih, namanya hitung IX gitu ya. Function IX sama dengan hitung IX dimasukkan B, H. Ini misalnya saya copy ya. Saya save. Save-nya pakai nama hitung IX. Kemudian ini saya bikin lagi. Hitung IY. Hitung IY, hitung IY, pangkat 3 kali H. Saya save, hitung Y. Nah, bisa nggak kalau seandainya ininya saya panggil fungsi-fungsi yang sudah saya bikin? Harus kita tulis apa di sini? Misalnya saya save as ya, supaya fungsi aslinya nggak berubah, hit pp2. Nah, kalau saya save berarti ini harus diganti hit pp2. Apa yang kita ketikkan di sini? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin nama filenya, Pak. Ya, ketik nama filenya. Filenya adalah apa tadi? Hit IX ya. Kemudian apa yang kita masukkan di sini? Ya sudah ada di sini ya. B sama H. B sama H. Oke. Hit IY. Yang dimasukkan B dan H. Artinya apa sih? Artinya kalau saya copy, B-nya itu masuk ke sini, kemudian H-nya masuk ke sini gitu ya, dan kedua di bawahnya. Nah, B-nya itu juga masuk ke dalam fungsi. Nanti fungsi ini apa? Fungsi ini kita buka lagi di sini, hit IX. Fungsi hit IY ini apa? Kita masuk lagi di hit IY di sini. Jelaskah sampai sini? Kita coba run. Kita masukkan ini, saya ganti hit pp2. Saya enter.
Nah, keluar semua. Jadi bisa ya, kita panggil fungsi, dalam fungsi itu kita manggil fungsi yang lain bisa. Oke? Mungkin kalian mau tulis dulu, mau diresapi dulu, silakan. Atau ada yang mau tanya, boleh tanya. Mau nyoba tapi error, boleh ditanya. Loh, Pak, kalau semuanya function kan juga bisa kan berarti ya. Maksudnya? Jadi Oh, ya, misalnya, luas sama dengan hitung luas, keliling sama dengan hitung keliling gitu ya? iya, Bisa? Pak. Bisa. Tinggal kita siapin aja, masing-masing function kecilnya tadi. Tapi namanya untuk B plus apa untuk B dan H-nya itu harus sama kan, Pak? Sama yang atasnya nggak boleh beda kan? Maksudnya? Misalnya B function luasnya itu kita ganti, nggak mau B sama H gitu. Jadi kita Ya. ganti nama lain gitu. Berarti kan nggak bisa jalan kan berarti itu ya. Oh iya, jelas nggak bisa jalan kalau kamu nggak prepare nama lainnya itu isinya apa. Baik, Pak. Kayak ini kan saya masukkan hit EX kan, tapi saya sudah punya hit EX itu isinya apa. Sama, kamu juga harus bikin fungsi baru. Misalnya hit luas, terus kemudian hit keliling. Dimasukkan B sama H, nanti di bawah hit luas tadi, luas sama dengan B kali H. Dibikin file terpisah di sini. Jelas ya, Williams? Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, kalau nggak ditanyain lagi, satu lagi saya kasih. Ini misalnya kita kasih nama hit pp3. Ini saya replace function-nya, kemudian anggaplah ini saya masukkan ke new folder, hit X dan hit IX dan hit IY-nya itu saya cut, saya masuk ke folder yang ini. Nah, maksud saya adalah daripada saya bikin file baru, bisa nggak sih saya bikin di bawah ini untuk menampilkan hit EX dan hit IY yang nggak perlu di file terpisah. Ya, jawabannya adalah bisa. Jadi seandainya kalian bikin ini kalian kopikan ke bawah, kemudian kalian enter lagi, hit IY kalian copy ke bawah lagi, kemudian ini kalian save, balik ke folder sebelumnya, ini juga bisa loh. Jadi fungsinya itu tidak perlu juga kalian harus save ke fungsi lain, ke nama lain, tapi kalian langsung tumpuk di bawah fungsi utamanya. Kalian kalau seandainya mau run, hit pp3 gitu, jawabannya akan keluar semua. Tetap bisa. Bedanya adalah kalian tidak bisa panggil hit EX dan hit IY itu terpisah. Ya. Jadi kalau di sini saya ketik misalnya ya, hit EX 10,20, ini nggak bisa. Nggak ada. Tapi kalau seandainya saya masuk ke folder di mana ada hit EX dan hit IY-nya, saya masukkan hit EX, itu fungsinya bisa berdiri sendiri. Ya, bedanya itu. Fungsinya selain tadi bisa dipanggil oleh fungsi hit pp2 tadi yang ada di sini, bisa dipanggil di sini, kita juga bisa panggil secara terpisah ya. Kalau seandainya ini ada. Jadi kalau ini saya cut, saya balikkan lagi ke sini, hit pp2-nya itu akan tetap terhitung. Tapi kalau kita langsung pakai fungsi standalone yang hit EX ini sendirian aja, itu juga bisa keluar hasilnya. Jelas ya semua? Sampai sini dulu, tambah pusing nggak kalian? Atau enggak? Cukup jelas? Plot aja pusing, apalagi ini? Enggak ya? Kok sepi sih kelasnya ya?
Sedih saya kalau sepi kelasnya. Ngomong sama webcam. Jelas kan semua ya? Kasih emoji aja kalau suaranya lagi serak-serak semua. Sudah jelas, kalau yang sudah jelas boleh kasih emoji. Pak, aku masih bingung. Ya apa tadi maksudnya yang hit EX-nya saya dipanggil solo itu loh, Pak. Bingungmu apa? Cara itu tadi aku masih bingung. Maksudnya dipanggil solo itu ya apa maksudnya? Apa ya maksudnya dipanggil solo itu gimana itu loh, Pak? Masih bingung. Fungsi utama kita sebenarnya apa sih? Fungsi utama kita kan ini ya. Kita punya satu fungsi besar, yaitu kita menghitung persegi panjang, di mana persegi panjang itu outputnya ada 4. Luas, keliling, IX, Y. Sampai sini dulu paham ya, Williams? Paham. Oke, ini kalau seandainya saya masukkan 10 dan 20, saya enter, keluar hasilnya semua. IX-nya keluar, Y-nya keluar. Oke, nah kita buka hit PP2 tadi. Di dalamnya ternyata si IX-nya itu manggil fungsi lain. Y-nya itu manggil fungsi lain. Sampai sini paham enggak, Williams? Paham, Pak. Nah, fungsi lainnya tadi apa sih? Kita kan sudah ngitung kan? Kita kan sudah bikin kan, fungsi lainnya adalah ini kan? Ada hit IX, ada hit Y. Nah, sampai sini dulu paham enggak? Paham, Pak. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kalau gitu saya ketikkan di sini hit IX, saya hanya maksudnya saya hanya mau ngitung inersianya aja. Bisa saja saya lakukan tanpa harus panggil hit PP2. Tapi saya masukkan aja hit IX 10,20, saya enter, langsung keluar angkanya. Kenapa kok begitu? Karena kita sudah bikin fungsi hit IX dan hit Y-nya secara terpisah. Kalau gini paham enggak, Williams? Paham, Pak. Nah, kalau gitu harusnya kamu sudah paham sekarang apa yang dimaksud dengan panggil hit IX solo. Ya ini yang saya maksud. Oh, tapi itu hit EX-nya itu harus dipanggil ke editor atau enggak usah, Pak? Command Windows kan? Oh, iya, oke. Yang saya Pak. bilang manggil itu manggil ke Command Windows. Menggunakan fungsi hit IX Tapi secara solo. di editornya enggak usah dibuka kan, Pak? Atau harus dibuka dulu Oh, baru nggak kita bisa usah. manggil? Ini kamu Oh, nggak mau usah. hapus. Kamu ketik min, masa sih harus editor min-nya kebuka di sini? Enggak kan? Min 10, Iya, Pak. 30, 50 kan editor min-nya kan nggak perlu buka. Sama aja konsepnya. Nggak perlu saya buka min-nya Iya, supaya Pak. bisa ini jalan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyain? Cukup jelas semua? Nah, kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke slide kalau gitu ya. Tadi kita sudah nyobain semua cara, mulai dari yang hit PP biasa, yang nggak ada fungsi di dalam fungsi, kemudian hit PP2 yang kita panggil fungsi, kita pisahkan fungsi hit IX dan hit Y-nya, ataupun hit PP3 yang hit IX, hit Y-nya kita bikin fungsi tapi fungsinya kita taruh di bawah. Semuanya bisa jalan. Kita coba lanjutkan ke slide. Bentar. Oke, sorry, tadi anak saya masuk. Lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Ini tadi kita sudah lakukan sama-sama ya, function dan seterusnya. Nah, sebenarnya di sini kita juga bisa kasih keterangan. Kita kasih persentase di sebelum semua fungsinya kita. Kita kasih persentase. Jadi di MATLAB-nya, misalnya saya kasih di hit PP. Hit PP itu saya kasih persen. Luas
adalah luas adalah luas dari persegi panjang, misalnya. Kel adalah keliling dari persegi panjang. Terus IX adalah inersia X dari PP. Y adalah inersia Y dari PP. Nah, ketika saya save ini, keterangan ini, saya ketikkan di sini help hit PP, maka ketika saya enter, keluar keterangannya. Itu juga bisa. Tapi kalau saya pribadi, kalau bikin program, agak males bikin kayak ginian ya, karena programnya bukan untuk didemokan, tapi kita menyelesaikan apa yang mau kita selesaikan. Ya, cuman kalau kalian mau bikin program yang mau didemokan, ya kalian bisa ketik persentase apa, persentase ini, persentase ini, persentase ini. Jelas ya? Lanjut di slide-nya, apalagi yang bisa kita lihat, ini adalah perintah fprintf gitu ya. Seandainya kita mau gunakan untuk kasih display. Saya sebenarnya juga nggak terlalu suka juga pakai fprintf. Jadi misalnya kalau di programnya kalian itu mau kalian tampilkan, misalnya ya, display, tampilkan luas dari PP ini adalah, nah ini kalian bisa bikin. Enter. Perhatikan, karena ini kan kita bikin dalam karakter ya, maka kita harus ubah angka menjadi karakter. Nama nama sintaksnya untuk mengubah itu adalah number num to string. Num to string, number to string. Karakter itu namanya string ya. Terus masukkan apa variabelnya kalian, luas, kemudian dikasih kotak, kemudian tutup. Nah, ini kalian bisa lakukan. Misalnya kel gitu ya, keliling dari persegi panjang ini adalah kel. Terus enter. Ini saya ganti IX. Ini saya ganti IY. Ini saya ganti X. Ini saya ganti IY. Selesai. Save. Kemudian saya pakai hit PP. Hit PP. Nah, saya enter ya. Nanti akan keluar di sini. Luas dari persegi panjang ini adalah 200. Keliling adalah 60. IX adalah sekian. IY adalah sekian. Itu kalau kalian mau display. Ketika kalian run, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, apa bedanya? Tadi kan saya kayak gini kan ya. Saya kan kayak gini kan. Apa bedanya dengan, saya coba CLC, saya kasih titik koma. Nanti keluarnya seperti apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Juga Kenapa, Davin? jadi tunjukkan jawabannya. Berarti luas kel IX, Y-nya enggak keluar ya. Cuman akan tetap muncul di workspace gitu ya. Terus yang display-nya keluar enggak? Keluar, Pak. Keluar ya. Oke, good. Luas keliling IX, Y-nya terhitung, tapi tidak ditunjukkan di dalam command Windows, ya karena memang titik koma ini kan akan menghilangkan tampilan dari output-nya, cuman tetap dieksekusi. Tapi display ini itu tetap akan keluar karena ini adalah perintah di dalam program untuk tampilkan di layar. Ya, yang dihalang oleh titik koma ini adalah penempatan dari penyebutan luas keliling IX, Y di command Windows. Oke. Jelas sampai sini? Kalau jelas, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ada contoh program. Karena kalian tadi sudah nyoba yang versi hitung persegi panjang, harusnya ini sama. Jadi nanti kalian boleh coba sendiri. Saya nanti akan upload slide-nya. Ini adalah mencari akar dari persamaan kuadrat. Kalau kalian ingat dulu rumusnya kan min B
plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, saya masih ingat sampai sekarang. Nama skripnya itu root X gitu misalnya, terus inputnya itu berupa A, B, C, ya karena koefisiennya kan AX kuadrat plus BX plus C kan. Jadi A, B, C itu jadi input, kemudian nanti outputnya adalah nilai dari akar, nilai dari X1, X2-nya berapa. Nah, ini yang mau diinginkan, misalnya help root X, kemudian ini yang saya sebenarnya kurang begitu suka ya. Kita nggak perlu pakai input sebenarnya. Sebenarnya kita tinggal ketik aja root X dalam kurung A, B, C. Itu sudah bisa. Tapi program ini meminta kita menginputkan. Jadi nanti kalian harus ketikkan fungsi input ya. Input, masukkan nilai koefisien A sama dengan terus apa gitu. Sebenarnya nggak perlu itu. Terus berikutnya dia akan menampilkan pakai display ataupun pakai fprintf itu hasilnya. Kita masukkan sekian, 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 ini hasilnya. Kita masukkan misalnya koefisiennya yang kayak gini, bilangannya imajiner, misalnya ya. Nah, ini algoritmanya. Jadi algoritmanya adalah ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah dua-duanya punya akar real. Ya, kalau diskriminannya B kuadrat dikurangi 4AC-nya itu lebih dari 0. Kenapa? Karena kalau diakarkan, itu ada nilainya. Tapi kalau D-nya kurang dari 0, itu akar minus kan imajiner, ya, bilangan imajiner. Kalau D sama dengan 0, berarti nilainya nilai kembar. Dengan menggunakan 3 if ini, maka ini fungsinya. Pertama kita masukkan A input, B input, C input, saya nggak suka. Sebaiknya kita masukkan di sini aja A, B, C gitu ya. Setelah itu dimasukkan hitung diskriminannya, tampilkan yang tadi itu ya hasil perhitungan ada bintang-bintang-bintangnya, kemudian masukkan ke conditioning-nya. D lebih besar daripada 0 maka hitung rumusnya B min B plus minus plus akar D dibagi 2A. Ini akar keduanya terus ditampilkan. D sama dengan 0 juga sama. Kemudian ini kalau seandainya imajiner. Oke, ini codingnya. Ya, kalian boleh ketik sendiri nanti, boleh nyoba atau mau dibikin versi yang updatean seperti saya A, B, C-nya sebagai input langsung di program, outputnya nanti dikasih misalnya X1, X2 itu juga boleh. Nah, yang kedua ini saya minta kalian untuk mengerjakan, ini sangat-sangat gampang. Jadi diketahui ada fungsi dalam 2 dimensi X, Y, ya, ada 4 skenario. Skenario-nya ketika X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada sama dengan 0, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di sini skenario-nya, dan akan beda masing-masing. Kalau seandainya skenario pertama, X plus Y, skenario kedua, X plus Y kuadrat, skenario ketiga, X kuadrat plus Y, skenario terakhir, X kuadrat plus Y kuadrat. Bikin fungsinya dalam FEXY, kemudian yang kedua ini abaikan, fungsi help ini enggak perlu kalian tulis, enggak apa-apa. Kemudian pakai input aja, jadi fxe. Sebentar, saya tulis di sini ya. Jadi nanti kalian bikin seperti ini, X, Y, FEX, Y, kalian nanti masukkan seperti ini ya, X, Y. Nanti hasilnya nanti apa dalam set atau dalam F juga boleh. Ya, kalian bikin fungsinya ini. Dan di trial and error kan, masukkan nanti X-nya 10, Y-nya min 1, hasilnya berapa. Oke, bisa semua? Bisa ya? Nah, kalian coba aja. Ini saya nggak akan masukkan ke nilai nggak dikumpulkan di Google Classroom, tapi saya minta kalian nyoba. Karena kalau kalian nggak nyoba, nanti kalian semuanya ditunda-tunda terus gitu ya. Justru ini kesempatan kalian buat nyoba pada saat kuliah. Jelas ya, saya kasih waktu berapa ya? Saya kasih waktu 15 menit untuk nyoba ya. Harusnya ini mungkin 5 menit aja selesai, tapi nggak apa-apa, 15 menit. Beberapa nanti silakan share screen ya. Nanti silakan share screen, ceritakan gimana caranya kalian untuk bikin ini. Jelas semua?
Jelas. Oke. Kalau gitu saya ke belakang dulu. Nanti 10 menit lagi saya kembali. Saya off cam kan ya, 12.45 nanti saya kembali lagi. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, gimana semua? Sudah ada yang mau sharing? Ada yang kesulitan? Pak, itu berarti outputnya nanti angka gitu, Pak? Angka, outputnya angka. Oh, udah Pak, boleh coba Pak. Boleh, boleh. Ini Pak. Oke, straight to the point ya. Iya. Coba sih beberapa skenario yang lebih dari 0, 1, 1 gitu misalnya. 1, 1. Ini Ya, 1, 1, Pak. Jawabannya heeh. 2. Oke. Iya, Terus saya paham. Coba aja. 1, min 1 gitu. 1,-1. Oke, jawabannya 2 juga ya, soalnya Soalnya dikuadratin. dipangkatkan. Iya. Heeh. Min 1 sama 1. Oh, sama juga harusnya 2 juga. Sama. Terakhir, min 10 sama min 10 gitu misalnya. Min 10 sama min 10. Harusnya 200. 200, benar Pak. Oke, good job. Makasih Pak. Ya, yang lain ada yang sama enggak? Pak, aku mau tanya, Pak. Ya, sama Williams. sih, Pak. Mm-mm. Itu kalau misalnya dinamai F-nya itu misalnya F1, F2, sampai F4 gitu, itu kok nggak mau ya, Pak? Coba kamu tunjukin. Oh ya, bentar, Pak. Di share screen kan saja, tidak apa-apa kalau seandainya salah, nanti saya tunjukkan kenapa kok secara logik bahasa pemrograman ini salah. Nathanael tadi sudah juga ya, sama ya? Iya, Pak. Sama, oke. Yang lain, siapa aja yang sama? Ini, Pak. Hmm? Ini kan tak. Oh, ini bisa tadi. Nggak tahu, Pak. Salah. Tiba-tiba tadi ini tandanya merah soalnya, Pak. Nggak bisa di run in advance. Kan saya sudah jelasin. Di run nggak bisa loh ya. Oh iya. Apa yang harus kamu lakukan supaya bisa jalan? Kamu apakan? Ini tulis masukkan ininya. Ya, coba sih. Yakin. Masih error harusnya. Oh iya, masih error, Pak. Tahu nggak alasannya kenapa kok error? Nah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, saya jelaskan. Nggak tahu, Pak, aku. Oke, ini kasus menarik. Yang lain tahu nggak kenapa kok error? Soalnya F1, F2, F3, F4 itu Pak. Kenapa? Kan sama siapa namanya, sama Williams kan ditunjukkan, spesifikkan juga. Kenapa kok? Bawahnya disyarat gitu, Pak, soalnya. Kan yang diminta cuma 1 outputnya. Iya. Betul. Kalian berdua betul. Ini saya share screen kan ya. Boleh di stop share dulu, Williams. Saya share screen kan. Ini saya kalau mau zoom gimana caranya ya? Oke lah. Nggak kelihatan tapi. Saya save as dulu ya. Save as, capture. Bentar. Course, bahasa pemrograman. Waduh, harus buka lagi berarti. Bentar. Nah, ini bisa digedein, tapi nggak bisa ditulis ya kayaknya. Nggak apa-apa deh. Jadi, basically, kamu itu meminta agar function-nya itu mengeluarkan 4 output. Sampai sini sepakat nggak, Williams? Iya, Pak. Sepakat ya. Permasalahannya adalah ketika X dan Y kamu masukkan, output yang keluar itu pasti cuma 1, Williams. Nggak mungkin 4. Kenapa? Karena kamu masukkan ke dalam if dan else. If dan else. Jadi ketika dia itu tidak masuk ke dalam kategori pertama, let's say punyamu itu min 1 dan min 1, maka F1 ini tidak dieksekusi. F1 itu tidak dieksekusi oleh si MATLAB.
Masuk ke sini juga, oh ternyata juga enggak, karena min 1 dan min 1 tidak memenuhi kriteria ini. F2 tidak dieksekusi. Yang dieksekusi adalah F4. Nah, karena nilainya hanya F4 saja, tapi si fungsinya memaksa untuk memanggil mana nih nilai F1, F2, F3-nya, kok nggak ada, adanya kok cuma F4, maka dia nggak bisa mengeluarkan hasilnya. Jelas nggak sampai sini? Oh ya, jadi gara-gara itu kan Pak, ada syaratnya itu makanya nggak bisa ngeluarin 4 fungsi sekaligus gitu kan. Ya, karena ada syaratnya, nggak bisa ngeluarin 4 sekaligus, dan karena kamu memaksa outputnya, programmu memaksa outputnya untuk keluar 4, padahal yang dihasilkan cuma 1, programmu error. Jelas ya, Williams? Ya jelas Pak. Oke, ini kasus bagus. Yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Biasanya. Ya, boleh Davin. Share screen kah? Saya stop Iya, share. Mas. Yang ini, Pak. Ini kenapa tampil kan ya sensornya? Sensor sama 20. Bentar, suaramu putus-putus. Boleh nggak kamu scroll ke atas? Oh, Oke. fungsinya. Ya, function f, f(x), x, y, ini sudah benar. Pertanyaanmu adalah apa? Ini yang answer sama dengan 20 kok tampil ya? Karena saya dari ini, saya kasih tutup semua. Pakai titik koma. Answer 20 kan pasti kan keluar kan, karena kamu tidak menspesifikasikan outputnya apa. Kamu kan ketik f(x) 10,10, pasti kan keluar. Coba gini, supaya kamu nggak bingung. Command Windows, coba scroll ke bawah, Command Windowsmu, di line baru, kamu ketikkan 2 plus 2. Enter. Nah, keluar kan answer-nya 4 kan? Supaya nggak mau keluar answer-nya 4, itu gimana caranya? 2 plus 2, titik koma. Coba. 2 plus 2. Di bagian mana nih, Pak? Nggak keluar answer-nya. Sama. Ketika kamu tidak kasih titik koma, dia akan ngeluarin output-nya, dan output-nya tersimpan dalam answer. Kalau kamu kasih titik koma, ya nggak keluar jawabannya. Di command Windows-nya nggak keluar, tapi tersimpan dalam variable answer. Oh, enggak, Pak. Maksud saya ini kan answer-nya tuh di saya ini terkeluar nih karena apa ya, Pak? Karena di bagian sininya apa? Yang Nggak belum ada. saya. Kenapa Oh, kok baik. 2 plus 2 bisa keluar answer, Davin? Karena itu nggak dikasih. default-nya. Karena itu default-nya. Operasi kamu enter, keluar. Hasilnya dalam answer. Nah, kenapa kok f(x)-nya Oh, kamu baik. matikan semua di dalamnya tetap bisa keluar? Karena itu default-nya. Kamu sedang menjalankan operasi f(x). Coba sih kita coba pakai yang gampang ya, min gitu misalnya, atau kamu coba CLC di CLC dulu. CLC. Oke. Nah, kamu ketikkan saya min MEAN. Bukan MEAN. Bukan min. Min yang saya maksud adalah MEAN. Hapus semua, hapus. Ketikkan aja MEAN. Oh, min. Buka. Iya kan? Spelling kita sama kan? Min sama min nggak ada nadanya kan? Nggak kayak Mandarin kan? Min dalam kurung. Oh, iya. Dalam kurung, masa mean gitu ya, kurang profesional. Dalam kurung matriks, coba kurung buka matriks, masukkan angka berapapun. Jangan di-enter dulu ya. Masukkan angka berapapun. Angka berapapun, koma, angka berapapun, koma, angka berapapun. Nah, ya, boleh kayak gitu. Oh, oke. Boleh kayak gitu juga boleh. Nggak usah. Ya, oke. Stop. Nah, tutup. Kurung biasa, jangan di-enter. Seandainya kamu enter, apa yang keluar? Jangan di-enter tapi. Iya. Jawabannya kan keluar dalam answer kan, benar nggak? Iya. Nah itu memang defaultnya MATLAB.
Kalau kamu menjalankan fungsi apapun, baik fungsi yang sudah ada di dalam library-nya MATLAB, yaitu min, row, sort row, itu akan keluar dalam variable answer. Begitu pula fungsi yang kamu bikin sendiri, FEX, bukan karena kamu lupa nutup petiknya maka nggak keluar, ya pasti akan keluar. Nah, kalau kamu enter, coba di enter. Nah, itu akan keluar, masuk jawabannya dalam answer. Sama seperti fungsi yang kamu buat juga, secara default akan keluar, masuk ke dalam answer. Kalau seandainya tidak mau keluar gimana? Kamu coba tekan atas lagi, klik atas, titik koma, enter. Tidak akan keluar, tapi tetap tersimpan di dalam workspace-mu, dalam answer. Paham nggak, David? Nah, coba. Paham. Oh iya benar. Oke, baik Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah jelas semua? Oh, Pak, saya mau tanya tadi mungkin saya Boleh. agak nge-lag, Pak. Nggak apa-apa, Itu Michael. tadi kan ada if, saya kan udah coba, Pak. If-nya kayak Davin tadi tuh, Pak, bisa dipisah. Kok saya heran itu nggak bisa ya, Pak? Pas mau yang itu kenapa tadi, Pak? Pas outputnya saya mau beda-beda loh, Pak. Kan katanya outputnya hanya satu tok. Saya ini mau buat 4 gitu, gimana, Pak? Supaya lebih jelas, coba share screen kan punyamu. Bisa nggak, Michael? Saya jelasin dari Oh iya, tulisanmu bentar, aja. Pak. Heeh. Nah, kalau ada yang nanya, at least saya tahu kalian kesulitannya di mana. Jadi nggak apa-apa, tanya aja. Oh, Oke, ini, Pak. ini error ya jawabannya. Oh, ini loh, Pak. Misalnya kan saya kan versi 3,2 itu bisa, Pak, 5. Oke, Nah, saya pas tadi jelasin kenapa kok 3,2 bisa ya. oh, Tapi kalau coba sih min 3 sama min 2 iya, coba tadi masukkan. ada coba juga nggak bisa, Pak. Error ya. Nggak ada error, tapi dia kayak gak jalan gitu, Pak. Gini toh, Pak. Oke, nggak jalan. Oke, saya Oh, jelasin. Yang pertama, functionmu itu kamu paksa untuk ngeluarin 4 jawaban. Padahal kamu sadar kan kalau seandainya fungsi ini dijalankan, angka itu dimasukkan, pasti hanya satu kondisi yang terjadi. Sampai sini sadar nggak? Berarti output tuh pasti hanya satu toh ya, Pak, nggak bisa 4. Oh, output bisa 4. Kayak tadi lebar, luas, Oh, IX, Y. Masalahnya lebar, luas, IX, Y itu pasti akan dijalankan karena nggak ada if di dalam sebelumnya. Kalau di punyamu ini, ketika kamu masukkan 3 sama min 1, kondisi 1 nggak keluar angkanya karena if-nya tidak masuk. iya. Kondisi if-nya tidak terpenuhi. Maka kondisi 1 tuh nggak ada angkanya, tapi kamu paksakan keluar, ya nggak keluar apa-apa. Paham maksud saya ya? Iya. Nah, kenapa kok tidak keluar semua? Karena ingat nggak, kalau seandainya kamu nggak specify nggak specify outputnya, yang diambil itu yang paling kiri, ingat nggak? Yang diambil iya, itu ingat. kondisi 1, ya, karena kamu cuman ketiknya fxy dalam kurung min 3,2. Nah, coba sih kalau kamu ketik kayak gini, coba ikuti saya. Kurung buka, kurung kotak buka, negasi, tanda negasi. Ini loh, Pak. Bukan, kurung kotak buka, negasi, tanda negasi, cacing, Cacing. negasi, Ini loh, Pak. bukan negasi itu apa ya Di negasi pojok ya? kiri. Oh, ini toh, Pak. Bener nggak negasi? Ya, Bener ya? Oke, koma, negasi, koma, anggaplah C gitu. Ditutup ya, sama dengan FEX Y dalam kurung min 3,2. Tutup kurung. Enter. Oke, berarti dia juga tetap enggak mau ya, enggak mau ngeluarin. Karena dia memaksa untuk ada. Kondisi satumu tuh mana? Kamu kok minta kondisi 3? Itu kan kondisi 3 kan sebenarnya ya. Yang min 3,2. Ini maksudnya tuh jadi kayak kondisi 1, kondisi 2 itu disuruh itu ya, Pak? Ya, tutup. Atau enggak apa-apa, kamu copy lagi yang tadi negasi ganti A, B, C gitu misalnya. Oh. Nah, ganti A, B, C.
Sekalian D deh, koma D. Nah, enter. Nah, dia nggak mau ngeluarin juga. Apa alasannya? Karena ketika kamu mau coba keluarkan A, itu nggak ada jawabannya. Karena kondisi satunya kamu lewati. Mm-mm. Kamu mau ngambil B, itu juga nggak ada jawabannya. Mana kondisi duanya gitu. Programnya itu ngomong gitu ya. Seolah-olah ngomong gitu ke saya. Mm-mm. Tapi nggak ada. Nah, karena A, B itu sudah nggak ada, dia nggak mau ngeluarin yang C-nya. Solusinya adalah jadikan satu variabel semua, karena kan ini masih dalam if. Jadi kalau kasusnya kita ini hanya satu kondisi yang terpenuhi, nggak akan bisa ada semua kondisi itu terpenuhi. Jelas kan? Oh, Karena berarti kurang dari lebih besar kan, nggak mungkin ada satu jawaban yang bisa memenuhi semua kondisi, sehingga semua persamaan tidak akan tereksekusi, hanya satu persamaan yang tereksekusi. berarti kalau gitu kalau ada if sama else if dan and itu berarti hanya bisa satu output toh berarti ya, Pak? Ya nggak juga, nggak mesti, karena kan bisa aja if yang pertama itu untuk kasus ini ya, anggaplah untuk kasus ini ya, tapi untuk segala macam kasus ya kita harus lihat toh apa yang di dalam if-nya, apa yang nggak ada di dalam if-nya. Mungkin aja output-nya itu bukan di dalam if, tapi ada perhitungan lagi di bawahnya ya. Tapi if-nya itu, jadi kayak ada perhitungan beruntun, if-nya itu hanya mempengaruhi satu aja, tapi output-nya itu bukan dari yang di dalam if. Nah, kalau seandainya output-nya itu di dalam if semua, dan kamu sudah pastikan kondisi if-nya itu hanya bisa satu aja jawaban yang keluar, ya nggak bisa punya banyak output, cuman boleh punya satu. Berarti misalnya Pak, kalau di inputnya itu ada 4 Pak. Jadi kan misalnya ada 2 rumus beda gitu. Berarti bisa output kalau pakai if else if juga bisa Pak? Input sama outputnya inputnya mau 8, mau 100 ya bisa-bisa aja kan. Tapi Itu kan output, input. tapi Tapi kalau output, outputmu kalau nggak ada if ya bebas, karena kalau nggak ada if artinya semua kan kamu eksekusi persamaannya. Tapi dengan ada if ini yang terlimit tereksekusi gitu. dari 4 kan cuma 1. Iya, Jadi gimana caranya kamu memaksa programmu tuh memaksa MATLAB yang ngeluarin 4 output, padahal yang dieksekusi itu cuma 1 output. Nah, itu yang menyebabkan dia itu error. Berarti kalau misalnya Pak atas ini saya if toh Pak. Tapi terus saya kan ada mau 2 output. Misalnya kondisi 2 itu kayak saya mau gini toh misalnya. Kondisi 2 misalnya saya gini. Terus misalnya nggak ada kondisi lain gitu Pak. Bisa tak Pak kayak gini? Di else mana? Else-mu mana? Enggak Pak, maksudnya kan atas ini kan saya mau untuk apa kayak itu harus error. ada else ini. If and ya error kan, harus ada else kan, atau kamu else ini Pak. Ya. Oke. Menurutmu bisa enggak? Harusnya sih bisa. Kok bisa? Kok menurutmu bisa? Tapi Kok anggaplah yang kamu maksud kan kondisi 1 2 kan, 3 4-nya hilang kan? Nggak bisa. 3 4-nya kan hilang kan? Coba sih kamu hilangkan 3 hilang. 4-nya kan hilang, ya kan, misalnya. Kurung tutupnya coba kasih. Nah, menurutmu bisa enggak sih kondisi kayak gini? Kalau kamu tetap nggak bisa ya Pak. Jelas nggak bisa, karena kamu memaksakan ada 2 jawaban, tapi yang digaransi itu cuma 1 jawaban aja yang bisa memenuhi kondisi itu. Ya jelas nggak bisa. Oh ya Pak. Paham maksud saya ya? Paham. Oke, ya udah. Makasih Pak. Yuk. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kasih satu lagi ya, satu kasus lagi. Hit PP-nya belum kalian hapus semua ya? Hit PP-nya masih ada kan semua ya? Saya mau nanya ke kalian, misalnya nih, ini saya Ctrl R aja deh. Misalnya, saya diminta untuk menghitung balok. Baloknya itu 20 30, 40 50, atau gini aja ya, coba ya. 15 kali 20, 15 kali 25, 15 kali 30, 15 kali 40 gitu. Terus ini kombinasi balok ya. Ini 20.
Terus lagi. Ini 25. Nah, saya mau nanya ke kalian. Saya dikasih 12 kombinasi. Terus disuruh ngitung luas keliling IX, IY dari 12 kombinasi tadi. Gimana sih cara yang paling cepat? Atau gimana caranya kalian? Kalian jelaskan ke saya aja. Cara kalian ketika dikasih soal, tolong hitung dong 15 kali 20 itu berapa luas panjang keliling, luas keliling IX, IY 1525, B sama H-nya 15 kali 25, ininya B-nya 15, H-nya 30, itu hitung dong masing-masing 4 atribut ini, itu gimana caranya kalian ngitung? Pertama input Pakai satu-satu, matriks. 12 kali. Kalau Davin gimana Davin cara ngitung? Pakai matriks. Matriksnya kayak gimana? Ya, kurung buka 15,20. Kurung buka 15,20 terus dimasukkan kemana 15,20-nya? Kalau ini kan jadi iya, kamu masukkan ke sini ya kan, B-nya 15, H-nya 20 keluar. Tapi kalau segini banyaknya? Ada yang bisa kasih ide? Ini Pakai juga for mungkin. Nah, betul. Steven pakai for. Jadi kita bisa lakukan seperti ini loh. 15 ini salah satu keuntungannya ya, karena kita jadikan function. Kalau seandainya kita tidak jadikan function, wah ini bisa bahaya. Kita bisa copy paste terus ya. Tapi karena kita bisa jadikan function, ini kita bisa manipulasi lagi programnya dengan pakai for. Jadi yang kita lakukan itu seperti ini. Kita data semua nilai B-nya berapa. 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25. Oke. Yang hanya berapa? 20, 25, 30, 40. Saya copy paste. Kasih koma dulu. Terus saya copy paste. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya 12 set B, satu set isinya 12B, satu set isinya H. Saya bisa lakukan seperti ini. For I dari 1 sampai length-nya B, length dari B kan 12 ya, 1 sampai 12. Saya bisa lakukan seperti ini. Ini saya copy paste. Kemudian saya simpan dalam I, jadi ketika ada I, dia akan membuat matriks baru, baris baru, saya ginikan. Kemudian ini B-nya I, ini B-nya dalam I, H-nya dalam I. Sebenarnya nggak usah ke bawah pun nggak apa-apa ya. Bisa kayak gini juga. Tapi enak ke bawah, dilihatnya lebih enak. Saya N kan. Kalau kayak gini kalian kebayang apa yang dilakukan dengan yang saya coba lakukan ini, kalian bisa bayangin nggak apa seperti apa? Saya mencoba untuk melakukan perulangan 12 kali, di mana di perulangan pertama saya pakai B yang pertama dan H yang pertama. Di perulangan kedua saya pakai B yang kedua dan H yang kedua. Di perulangan ketiga B yang ketiga dan H yang ketiga, sampai yang ke-12 dan H yang ke-12. Tapi saya save. Perulangan pertama saya save di baris pertama. Perulangan kedua saya save di baris kedua. Perulangan ketiga saya save di baris ketiga. Itu yang coba saya lakukan. Nah, kalau saya run di sini, run in advance saja, maka ketemu hasilnya. Cek ya, hasilnya berapa nilai luas. Nah, ini hasilnya 300, 375, 450, 600, 400, dan seterusnya. Berapa keliling? Nah, ini hasil kelilingnya. Berapa IX? Ini hasil IX-nya. Berapa Y? Ini hasil Y-nya. Langsung ketemu semua. Jadi kalau saya iseng, bikin soal di ujian, saya langsung masukkan 100 gitu. 100 pilihan jawaban, kalau kalian nggak pakai for, kalian maksain nggak pakai function, kalian ngitung satu-satu nanti. Jelas ya. Tapi dengan ini kalau saya mau masukin 100 ataupun 1000, kalian tinggal pakai MATLAB aja nge-run paling 1 menit selesai.
Jelas, ini keuntungan dari kalau kita pakai function, kita bisa masukkan lagi ke dalam looping. Karena dia itu tidak nge-save variabel ini. Ya, makanya nggak kacau workspace-nya kita. Dia bersih. BH dimasukkan, keluarnya 4 ini. Terus setelah itu, apa yang perhitungan apa yang ada yang di dalam fungsinya nggak akan keluar. Pak, saya mau tanya, Pak. Hmm, Itu kenapa kok pas yang di looping for itu kok hit PP, BI sama kok ada I-nya ya Pak di B sama H? kalau seandainya saya nggak kasih ini, kira-kira B sama H-nya apa, Michael? 15-20 ya. Enggak, B-nya kan ini. Satu matriks Heeh. besar ini. Heeh. Kalau kan saya nggak mau ngambil satu matriks besar ini. Jadi kalau kamu nggak kasih I, B-mu tuh Heeh. ini loh. Inikah yang kamu maksudkan? Apakah ini yang mau kita cari? Kan enggak Oh, kan? enggak. Yang kita cari kan kalau seandainya I sama dengan 1, masuknya ya 15. I-nya sama dengan 1, H-nya masuknya 20. Ini kan yang kita mau lakukan. Kalau I-nya 2, ininya jadi 25. Oleh karena itulah, saya pakai kayak gini. Ketika I-nya 1, dia ngambil B yang pertama. Kalau I-nya 2, dia ngambil B yang kedua. H yang kedua. Itu Michael, kebayang nggak? Oh, yang Pak. Berarti kalau yang lain itu untuk buat matriksnya ya Pak. Luas dalam kurung I, titik itu untuk matriks ke kanan kan ya Pak. Matriks penampungnya ya Pak. Matriks ke bawah. Karena yang kiri ini kan baris kan artinya. Oh iya kebalik. Berarti kalau misalnya saya tukar itu boleh toh Pak. Titik, koma I gitu biar lebih hemat tempat gitu. Boleh aja. Kalau gitu ya titik koma I berarti ke samping kan, ya boleh-boleh aja. Sini Berarti juga function sama. tadi di semua walaupun ganti workspace atau ganti apapun itu tetap bisa ya Pak function tadi ya. Tetap bisa karena dia nggak ngotak-ngatik workspace. Yang penting ada itunya ya Pak, yang sebelah kanannya function ya Pak. Yang penting ada sebelah kanannya function, maksudnya? Yang ditulis di sebelah kanannya function Bapak tadi kan ada function luas keliling IXY toh Pak. Itu berarti kalau misalnya ditulis itu semua toh Pak. Itu ditulis semua itu baru itu toh Pak. Iya, kalau kamu cuma nulisnya kayak gini aja ya dia nge-save-nya cuma luas. Oke Pak. Berarti nanti pas di command window itu tulis semua toh Pak, dari luas itu sampai H toh Pak, sampai I. Kalau kamu mau nampilkan 4-4-nya ya kamu harus tulis 4-4-nya. Oh baik Pak, makasih Pak. Kalau cuma 3 ya 3 aja yang ditulis, 2 2. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, iya kita akhiri aja ya. Saya yang on cam sini kan beberapa aja. Steven sudah megang kepala. Panas ya Steven, kepalamu isinya. Kamu pegangin atau takut lepas? Oke, ya udah kalau gitu. Supaya kepalanya Steven enggak kepanasan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kalian ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan kalau gitu. Kita masih utang mungkin 1 atau 2 ya kuliah ya. Saya cariin waktu khusus kalau memang materi masih kurang. Tapi materinya sebenarnya tinggal 1 lagi sih, 2 sih, tinggal baca data dari Excel dan graphic user interface. Sisanya ya paling kalau mau dibuat ujian, dibuat latihan, itu biasanya materinya. Oke, kita akhiri semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Kalau begitu. Terima kasih Pak. 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 Terima kasih Pak.